Sania adalah seorang gadis muda berusia 23 tahun yang berasal dari desa kecil. Dengan impian untuk mengubah nasibnya, ia memutuskan untuk merantau ke kota besar dan bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Budi, seorang pengusaha sukses. Sania selalu dikenal sebagai gadis yang ceria dan pekerja keras. Ia berharap pekerjaan ini akan memberinya kesempatan untuk mengumpulkan uang dan melanjutkan pendidikan. Namun, harapan Sania segera sirna ketika ia mulai bekerja. Budi, majikannya, adalah sosok yang tampak ramah di luar, tetapi sebenarnya memiliki sifat egois dan kasar. Setiap hari, Sania harus menghadapi perlakuan yang tidak adil. Budi sering mempermalukannya di depan tamu, mengkritik pekerjaannya tanpa alasan yang jelas, dan bahkan menuntutnya melakukan pekerjaan di luar batas kemampuannya. Suatu hari, saat Sania sedang membersihkan ruang tamu, Budi datang dengan wajah masam. Tanpa alasan yang jelas, ia mulai berteriak padanya karena tidak puas dengan cara Sania mengatur perabotan. "Kamu tidak bisa melakukan hal yang sederhana ini," teriaknya. Sania hanya bisa menundukkan kepala, menahan air mata yang ingin keluar. Ia merasa terjebak dalam situasi yang tidak adil dan sangat menyakitkan. Di malam hari setelah kejadian itu, Sania merenung di kamarnya. Ia merasa putus asa dan bingung tentang apa yang harus dilakukan. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia tidak bisa terus-menerus menjadi korban perlakuan buruk ini. Ia harus menemukan cara untuk membela dirinya sendiri dan mengubah situasi ini. Setelah beberapa bulan menerima perlakuan buruk dari Budi, Sania mulai merumuskan rencana balas dendam yang cerdas. Ia sadar bahwa kekuatan fisik bukanlah jawabannya. Sebaliknya, ia harus menggunakan kecerdasannya untuk melawan ketidakadilan yang dialaminya. Sania mulai mengamati kebiasaan Budi dengan seksama. Ia mencatat setiap kelemahan dan kesalahan yang dilakukan oleh majikannya. Misalnya, Budi seringkali berbicara tentang investasi bisnisnya dengan teman-teman dekatnya saat mereka berkumpul di rumah. Sania mendengarkan setiap percakapan tersebut dengan penuh perhatian, menyimpan informasi berharga tentang proyek-proyek Budi yang mungkin tidak berjalan lancar. Selain itu, Sania juga mulai mencari tahu tentang kehidupan pribadi Budi. Ia mengetahui bahwa Budi memiliki hubungan yang rumit dengan istrinya, Sari. Sari adalah wanita cantik namun sering terlihat cemas dan tidak bahagia dalam pernikahannya. Sania merasa bahwa jika ia bisa memanfaatkan situasi ini, ia mungkin bisa menggoyahkan posisi Budi lebih jauh lagi. Sania juga mulai bergaul dengan beberapa teman Budi yang sering datang ke rumah mereka. Dengan kecantikannya dan sikap ramahnya, ia berhasil mendapatkan kepercayaan mereka. Dari mereka, Sania mendapatkan lebih banyak informasi tentang sifat asli Budi dan bagaimana orang-orang di sekitarnya melihatnya. Dengan semua informasi ini dalam genggamannya, Sania mulai merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Ia tahu bahwa untuk berhasil dalam balas dendamnya, ia harus melakukannya dengan hati-hati dan strategis. Setiap langkah harus diperhitungkan agar tidak menimbulkan kecurigaan dari Budi. Sania merasa semakin bersemangat ketika merencanakan balas dendamnya. Ia membayangkan saat-saat ketika semua orang akan tahu siapa sebenarnya Budi, seorang pengusaha sukses yang memiliki sisi gelap dan perilaku buruk terhadap orang-orang di sekitarnya. Dalam hatinya, ia bertekad untuk membuktikan bahwa meskipun ia hanya seorang asisten rumah tangga, ia memiliki kekuatan untuk melawan ketidakadilan. Dengan tekad yang kuat dan rencana matang di tangan, Sania siap untuk mengambil langkah pertama menuju balas dendamnya yang cerdas. Ia percaya bahwa keadilan akan terwujud pada akhirnya, dan ia tidak akan lagi menjadi korban dari perlakuan buruk majikannya. Setelah merencanakan balas dendamnya dengan cermat, Sania menyadari bahwa kecantikan dan pesonanya bisa menjadi senjata yang ampuh. Ia memutuskan untuk memanfaatkan daya tarik fisiknya untuk mendekati teman-teman Budi yang sering datang ke rumah untuk bersosialisasi. Sania tahu bahwa jika ia bisa mendapatkan kepercayaan mereka, ia akan memiliki akses lebih besar untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan melawan Budi. Hari itu, saat Budi mengadakan pesta kecil di rumahnya, Sania bersiap-siap dengan penampilan terbaiknya. Ia mengenakan gaun sederhana namun elegan yang menonjolkan kecantikannya.
Dengan riasan yang minimalis namun menarik, Sania tampil percaya diri dan siap untuk berinteraksi dengan para tamu. Saat pesta berlangsung, Sania berkeliling menyapa para tamu dengan senyuman ramah. Ia berusaha untuk terlibat dalam percakapan dan menunjukkan ketertarikan pada apa yang mereka bicarakan. Salah satu teman dekat Budi, Andi, adalah seorang pengusaha muda yang ambisius. Sania tahu bahwa Andi sering berbicara tentang bisnis dan investasi, dan ia berusaha untuk mendekatinya. "Wow, Andi, saya mendengar Anda baru saja menandatangani kontrak besar. Bagaimana rasanya?" tanya Sania dengan nada antusias. Andi tersenyum dan mulai menjelaskan tentang proyek barunya. Sania mendengarkan dengan seksama, sesekali memberikan komentar yang membuat Andi semakin merasa dihargai. Dalam proses ini, ia juga berhasil mendapatkan informasi tentang beberapa masalah yang dihadapi Budi dalam bisnisnya. Masalah yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Sania juga memperhatikan interaksi antara Budi dan teman-temannya. Ia melihat bagaimana Budi seringkali berusaha menunjukkan kekuasaan dan dominasinya di depan mereka. Namun, di balik sikap percaya dirinya, Sania dapat melihat keraguan di mata Budi ketika ia berbicara tentang proyek-proyek tertentu. Hal ini semakin memperkuat tekad Sania untuk melanjutkan rencananya. Dengan setiap percakapan yang dijalin, Sania semakin dekat dengan tujuan utamanya, mendapatkan informasi yang bisa digunakan untuk meruntuhkan reputasi Budi. Ia merasa puas melihat bagaimana rencananya mulai membuahkan hasil. Setelah berhasil mengumpulkan informasi penting dari teman-teman Budi, Sania mulai menerapkan permainan psikologis untuk menggoyahkan mental majikannya. Ia tahu bahwa untuk membalas dendam secara efektif, ia harus membuat Budi merasa tidak nyaman dan cemas tanpa menyadari bahwa semua ini adalah bagian dari rencananya. Sania memulai langkah pertamanya dengan menciptakan suasana misterius di rumah. Ia mulai berbicara dengan nada samar-samar tentang kebocoran informasi di kalangan teman-teman Budi. "Saya dengar ada beberapa orang yang mulai meragukan keputusan bisnis Anda," katanya suatu ketika saat mereka berdua berada di ruang tamu. Budi langsung menatapnya dengan curiga. "Apa maksudmu? Siapa yang mengatakan itu?" tanyanya dengan nada defensif. Sania hanya tersenyum dan menjawab, "Oh, saya hanya mendengar bisikan-bisikan kecil dari luar." Dengan cara ini, ia berhasil menanamkan benih keraguan dalam pikiran Budi tanpa memberikan informasi konkret. Selanjutnya, Sania mulai mengubah cara dia berinteraksi dengan Sari, istri Budi. Ia berusaha untuk menjadi sahabat bagi Sari dan mendengarkan keluh kesahnya tentang kehidupan pernikahan mereka. Sari seringkali mengungkapkan rasa frustrasinya terhadap sikap Budi yang egois dan kurang perhatian. "Kadang-kadang saya merasa seperti saya tidak dikenal," kata Sari kepada Sania dalam sebuah percakapan santai di dapur. Budi selalu sibuk dengan pekerjaannya. Mendengar hal ini, Sania merasa semakin yakin bahwa ia bisa memanfaatkan ketidakpuasan Sari terhadap suaminya sebagai bagian dari rencananya. Ia mulai memberikan saran kepada Sari tentang cara-cara untuk meningkatkan hubungan mereka. Saran-saran yang sebenarnya dimaksudkan untuk menciptakan jarak antara Sari dan Budi. Seiring waktu berlalu, Sania melihat perubahan dalam sikap Budi. Ia menjadi semakin cemas dan defensif terhadap kritik-kritik kecil dari orang-orang di sekitarnya. Setiap kali ada tamu yang datang ke rumah, ia tampak gelisah dan berusaha keras untuk menunjukkan citra sempurna sebagai seorang pengusaha sukses. Dalam satu kesempatan ketika ada acara makan malam di rumah mereka, Budi terlihat sangat tegang saat berbicara tentang proyek-proyek bisnisnya. Teman-temannya mulai mempertanyakan keputusan-keputusan tertentu yang diambilnya dalam investasi. Sania memperhatikan bagaimana wajah Budi memucat saat mendengar pertanyaan-pertanyaan tersebut. "Apakah Anda yakin itu langkah yang tepat?" tanya salah satu temannya sambil mengangkat alisnya skeptis. Budi berusaha tersenyum tetapi tidak bisa menyembunyikan kegelisahan di matanya. Dalam hati, Sania merasa puas melihat rencananya berjalan sesuai harapan. Ia tahu bahwa permainan psikologis ini akan membuat Budi semakin tertekan dan rentan terhadap serangan berikutnya. Dengan setiap langkah yang diambilnya, Sania semakin dekat untuk mencapai tujuan balas dendamnya, mengungkap sisi gelap dari majikannya,
sekaligus membuktikan bahwa seorang asisten rumah tangga pun memiliki kekuatan untuk melawan ketidakadilan. Setelah beberapa bulan menjalankan rencana balas dendamnya, Sania merasa semakin percaya diri. Ia telah berhasil menciptakan ketidaknyamanan bagi Budi melalui permainan psikologis dan manipulasi halus. Namun, Sania tahu bahwa untuk benar-benar menghancurkan reputasi Budi, ia perlu menemukan informasi yang lebih substansial, sesuatu yang bisa mengguncang fondasi kehidupan Budi. Sania mulai menggali masa lalu Budi dengan lebih serius. Ia tahu bahwa setiap orang memiliki rahasia, dan Budi tidak terkecuali. Dalam percakapan dengan Sari, ia berusaha untuk menggali lebih dalam tentang kehidupan Budi sebelum sukses. Sari, yang merasa nyaman dengan Sania, mulai menceritakan kisah-kisah lama tentang suaminya. "Dia bukan selalu seperti ini," ungkap Sari suatu malam ketika mereka sedang duduk di teras. "Dulu, Budi adalah orang yang sangat sederhana. Dia datang dari keluarga yang tidak mampu dan berjuang keras untuk mencapai apa yang dia miliki. Sekarang, Sania mendengarkan dengan seksama, mencatat setiap detail yang bisa berguna. Ia juga mengetahui bahwa Budi pernah terlibat dalam beberapa skandal kecil di masa lalu, tetapi tidak ada yang cukup besar untuk merusak reputasinya saat ini. Namun, Sania merasa ada sesuatu yang lebih dalam yang bisa ia gali. Dengan tekad bulat, Sania mulai mencari informasi lebih lanjut tentang latar belakang Budi di luar rumah. Ia mengunjungi beberapa teman lama Budi dan bertanya tentang masa lalunya. Dari percakapan tersebut, Sania menemukan bahwa Budi pernah terlibat dalam kasus penipuan kecil ketika memulai bisnis pertamanya. Meskipun kasus itu tidak pernah terbukti, secara hukum, rumor tersebut cukup kuat untuk merusak citra seseorang jika dibongkar. Sania juga menemukan bahwa ada mantan rekan bisnis Budi yang memiliki pengalaman buruk dengannya. Mantan rekan tersebut pernah ditipu oleh Budi dalam sebuah kesepakatan investasi yang merugikan banyak orang. Informasi ini sangat berharga bagi Sania dan memberinya ide untuk langkah selanjutnya. Dengan semua informasi ini di tangan, Sania merasa semakin dekat untuk mencapai tujuannya. Ia berencana untuk mengungkapkan semua rahasia ini pada waktu yang tepat, sebuah momen ketika semua orang akan melihat siapa sebenarnya Budi. Dengan informasi berharga yang telah dikumpulkan, Sania melanjutkan rencananya untuk menciptakan ketidaknyamanan bagi Budi di rumahnya sendiri. Ia tahu bahwa semakin banyak tekanan yang diberikan kepada Budi, semakin rentan ia terhadap serangan balik dari Sania. Sania mulai dengan cara-cara kecil tetapi efektif. Ia mengubah rutinitas kerjanya di rumah agar terlihat lebih lambat dan kurang efisien. Misalnya, saat membersihkan rumah atau menyiapkan makanan, ia sengaja melakukan kesalahan kecil, seperti lupa menyiapkan bahan makanan penting atau tidak menyusun perabotan dengan rapi. Hal ini membuat Budi semakin frustrasi dan sering mengeluh tentang kinerjanya. Suatu hari, saat ada acara makan malam besar di rumah mereka dengan banyak tamu penting hadir, Sania memutuskan untuk mengambil langkah lebih jauh. Ia tahu bahwa malam itu adalah kesempatan sempurna untuk mengguncang ketenangan Budi. Sebelum acara dimulai, ia menyebarkan desas-desus kecil di kalangan tamu bahwa ada masalah besar dalam bisnis Budi. "Apakah kalian mendengar tentang proyek baru Budi? Banyak orang bilang itu mungkin akan gagal," kata Sania kepada salah satu tamu sambil tersenyum simpul. Tamu tersebut tampak terkejut dan segera menyebarkan informasi tersebut kepada tamu lainnya. Ketika acara makan malam berlangsung, suasana menjadi tegang ketika para tamu mulai bertanya kepada Budi tentang proyek tersebut. "Bagaimana kabar proyek itu? Saya dengar ada beberapa masalah," tanya seorang tamu dengan nada penasaran. Budi mencoba tersenyum dan menjawab dengan percaya diri, tetapi jelas terlihat bahwa ia merasa tertekan. Setiap pertanyaan membuatnya semakin gelisah dan defensif. Dalam hatinya, Sania merasa puas melihat majikannya berada di bawah tekanan seperti itu. Di sisi lain, Sari mulai merasakan ketegangan antara suaminya dan para tamu. Ia melihat bagaimana Budi berjuang untuk mempertahankan citranya sebagai pengusaha sukses di depan orang-orang penting dalam dunia bisnis. Ketidaknyamanan ini semakin memperburuk hubungan mereka dan membuat Sari merasa semakin jauh dari suaminya. Sania juga memanfaatkan momen-momen ini untuk mendekati Sari lebih jauh lagi.
Ia berbicara dengan lembut kepada Sari tentang bagaimana pentingnya komunikasi dalam sebuah hubungan. Kadang-kadang kita harus berbicara tentang apa yang kita rasakan, katanya pada Sari saat mereka berdua berada di dapur setelah acara selesai. Dengan setiap langkah yang diambilnya, Sania berhasil menciptakan suasana ketidakpastian bagi Budi, suatu kondisi yang membuatnya semakin rentan terhadap serangan berikutnya dari Sania. Ia tahu bahwa semua usaha ini adalah bagian dari rencana besarnya untuk membongkar sisi gelap dari majikannya. Dengan ketegangan yang terus meningkat antara Budi dan orang-orang di sekitarnya, Sania merasa semakin dekat untuk mencapai tujuan balas dendamnya, mengungkapkan kebenaran tentang siapa sebenarnya Budi kepada dunia luar. Setelah beberapa bulan menjalankan rencana balas dendamnya, Sania merasa bahwa saat yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Ia telah mengumpulkan cukup banyak informasi tentang Budi dan menciptakan ketidaknyamanan yang terus-menerus dalam hidupnya. Kini, Sania siap untuk mengungkap semua kebenaran di depan umum dalam sebuah momen puncak yang akan mengguncang kehidupan Budi. Acara besar di rumah Budi akan segera berlangsung, sebuah pesta ulang tahun untuk Sari yang dihadiri oleh banyak teman dan kolega Budi. Sania melihat ini sebagai kesempatan emas untuk mengungkap semua rahasia yang selama ini ia simpan. Ia tahu bahwa dengan banyaknya orang hadir, semua orang akan terpengaruh oleh apa yang akan ia katakan. Sania mempersiapkan segalanya dengan cermat. Ia merencanakan untuk berbicara di depan tamu-tamu ketika suasana sudah ramai dan semua orang berkumpul. Ia ingin memastikan bahwa semua perhatian tertuju padanya saat ia mengungkapkan kebenaran tentang Budi. Saat pesta berlangsung, Sania terlihat anggun dan percaya diri. Ia berinteraksi dengan para tamu, sambil menunggu momen yang tepat untuk berbicara. Ketika semua orang berkumpul di ruang tamu untuk memberikan kejutan kepada Sari, Sania merasakan detak jantungnya meningkat. Ini adalah saat yang telah ia tunggu-tunggu. Setelah Sari menerima hadiah dan ucapan selamat dari para tamu, Sania mengambil napas dalam-dalam dan melangkah maju. "Maafkan saya, semuanya," katanya dengan suara tenang namun tegas. "Saya rasa ada sesuatu yang perlu kita bicarakan." Semua mata tertuju padanya, dan suasana menjadi hening. Sania melanjutkan, "Budi adalah seorang pengusaha sukses, tetapi ada sisi lain dari dirinya yang mungkin tidak kalian ketahui." Dengan percaya diri, ia mulai mengungkapkan semua informasi yang telah ia kumpulkan, tentang skandal penipuan kecil di masa lalu Budi, tentang bagaimana ia pernah merugikan rekan bisnisnya, dan tentang bagaimana sikap egoisnya telah memengaruhi kehidupan orang-orang di sekitarnya. Tamu-tamu mulai terkejut mendengar pengakuan Sania. Beberapa dari mereka saling berpandangan dengan ekspresi terkejut dan tidak percaya. Budi berdiri kaku di tempatnya, wajahnya memucat saat mendengar setiap kata yang keluar dari mulut Sania. "Anda mungkin tidak tahu," lanjut Sania, "tetapi ada banyak orang yang menderita akibat keputusan buruk Budi dalam bisnis. Dan saya rasa sudah saatnya kebenaran ini terungkap." Ketegangan semakin meningkat ketika Sania menunjukkan bukti-bukti yang ia kumpulkan, pesan-pesan dari mantan rekan bisnis Budi yang menggambarkan bagaimana mereka ditipu dan dirugikan. Suasana semakin tegang ketika Budi mencoba membela diri, tetapi suaranya tidak terdengar di tengah kerumunan. Sari terlihat bingung dan marah. Dia tidak pernah menyangka suaminya memiliki sisi gelap seperti itu. Semua orang mulai mempertanyakan integritas Budi sebagai seorang pengusaha dan sebagai suami. Setelah pengungkapan mengejutkan tersebut, suasana di ruangan menjadi sangat tegang. Para tamu mulai berbisik-bisik satu sama lain, beberapa terlihat kecewa sementara yang lain tampak marah terhadap Budi. Sania merasa puas melihat rencananya berhasil, namun ia juga tahu bahwa ini adalah momen kritis. Budi pasti akan bereaksi. Budi tidak bisa menahan kemarahan dan rasa malu yang melanda dirinya. Ia berusaha untuk tetap tenang, tetapi jelas terlihat bahwa emosinya sedang memuncak. "Sania, apa yang kamu lakukan? Ini semua bohong!" Teriaknya dengan suara tinggi, berusaha mempertahankan citranya di depan para tamu. Sania tetap tenang dan menjawab dengan tegas. "Bukan bohong, Budi. Ini adalah kebenaran yang selama ini kamu sembunyikan." Ia tahu bahwa ia harus tetap kuat menghadapi konfrontasi ini. Para tamu mulai menunjukkan dukungan kepada Sania.
Beberapa dari mereka bahkan mulai berbicara tentang pengalaman buruk mereka sendiri terkait dengan Budi. "Saya juga pernah mengalami hal serupa," kata salah satu tamu pria sambil mengangguk setuju. Dia pernah menjanjikan investasi yang tidak pernah terrealisasi. Budi semakin terpojok dan mencoba mencari cara untuk membalikkan situasi tersebut. "Ini semua hanya fitnah. Kalian tidak bisa mempercayai apa yang dikatakan seorang asisten rumah tangga," ujarnya dengan nada penuh penolakan. Namun, kata-kata itu justru membuat para tamu semakin marah. Mereka merasa tersinggung karena Budi meremehkan posisi Sania sebagai asisten rumah tangga. "Dia mungkin asisten rumah tangga," kata seorang wanita dengan tegas. "Tetapi dia memiliki keberanian untuk berbicara kebenaran." Sari berdiri di samping suaminya dengan ekspresi campur aduk, antara marah dan bingung. Dia merasa dikhianati oleh suaminya sendiri setelah mendengar semua pengakuan tersebut. Dalam hatinya, Sari mulai mempertanyakan segala sesuatu tentang pernikahan mereka. Melihat situasi semakin memburuk, Budi mencoba untuk melarikan diri dari kerumunan tetapi dihentikan oleh beberapa teman dekatnya. Mereka ingin mendengar lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi dan meminta penjelasan darinya. "Jangan lari dari tanggung jawabmu," teriak salah satu temannya sambil menahan lengan Budi agar tidak pergi jauh. Konfrontasi ini menjadi titik balik bagi kehidupan Budi. Semua kebohongannya mulai terkuak satu persatu di hadapan orang-orang terdekatnya. Sania merasa puas melihat majikannya terpojok dalam situasi ini. Semua kerja keras dan rencananya selama ini akhirnya membuahkan hasil. Ketika malam semakin larut, situasi semakin memanas antara Budi dan para tamunya. Semua orang ingin tahu kebenaran lebih lanjut tentang siapa sebenarnya Budi, seorang pengusaha sukses atau seorang penipu licik. Dan bagi Sania, inilah saatnya untuk menutup babak ini dengan kemenangan. Setelah momen puncak yang mengguncang, suasana di rumah Budi menjadi sangat tegang. Semua tamu yang hadir merasa terkejut dan bingung, sementara Budi berusaha keras untuk mempertahankan citranya. Namun, semua usaha itu tampak sia-sia ketika kebenaran mulai terkuak satu persatu. Sania, dengan keberaniannya, terus melanjutkan pengungkapan fakta-fakta yang telah ia kumpulkan. "Budi bukan hanya seorang pengusaha sukses," katanya dengan suara tegas. "Dia juga seorang penipu yang telah merugikan banyak orang. Saya memiliki bukti-bukti yang menunjukkan bahwa dia terlibat dalam skandal investasi yang merugikan rekan-rekannya." Para tamu mulai berbisik-bisik, beberapa dari mereka tampak marah dan kecewa. Mereka tidak bisa membayangkan bahwa sosok yang selama ini mereka anggap sukses dan berintegritas ternyata memiliki sisi gelap. Sania menunjukkan pesan-pesan dan dokumen yang ia simpan sebagai bukti, dan semakin banyak orang yang mulai percaya pada kebenaran yang diungkapkan. Budi, yang merasa terpojok, mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa semua itu adalah fitnah dan kebohongan. "Kalian tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Ini semua hanya kesalahpahaman," teriaknya, tetapi suaranya tidak lagi meyakinkan. Sari, yang selama ini berada di samping Budi, mulai merasa semakin bingung. Ia menyaksikan bagaimana suaminya berjuang untuk mempertahankan posisinya di depan orang-orang yang selama ini menghormatinya. Dalam hatinya, Sari merasa dikhianati. Ia tidak pernah tahu tentang sisi gelap suaminya. Ketika beberapa tamu mulai mendukung Sania dan mempertanyakan integritas Budi, situasi semakin memanas. "Kita semua berhak tahu kebenaran," kata salah satu tamu wanita. "Jika Budi benar-benar seorang pengusaha yang baik, kenapa dia harus menyembunyikan hal-hal seperti ini?" Sania melihat kesempatan ini sebagai saat yang tepat untuk menegaskan posisinya. "Saya hanya ingin keadilan bagi semua orang yang telah dirugikan oleh tindakan Budi," katanya dengan penuh semangat. "Kita semua harus belajar dari kesalahan agar tidak terjebak dalam kebohongan." Akhirnya, setelah beberapa jam ketegangan dan konfrontasi, Budi menyadari bahwa semua kebohongannya telah terungkap. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan kebenaran di balik citra suksesnya. Dalam keadaan putus asa, ia melangkah keluar dari kerumunan dan pergi ke ruang kerjanya dengan wajah muram. Sari mengikuti Budi dengan langkah cepat, mencoba memahami apa yang terjadi pada suaminya. Di dalam ruang kerja,
Budi duduk di kursi sambil memegang kepalanya dengan kedua tangan. Sari berdiri di depannya dengan ekspresi campur aduk, antara marah dan sedih. Budi, apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku tentang semua ini? Tanyanya dengan nada penuh emosi. Budi mengangkat wajahnya dan melihat Sari dengan tatapan penuh penyesalan. Aku tidak ingin kamu tahu tentang masa laluku, jawabnya pelan. Aku berjuang untuk membangun semuanya dari nol. Aku takut kehilanganmu jika kamu tahu siapa aku sebenarnya. Namun, Sari sudah terlalu terluka untuk mendengarkan alasan-alasan tersebut. Dia merasa dikhianati oleh pria yang seharusnya menjadi pelindungnya. Keduanya terjebak dalam perdebatan emosional tentang kejujuran dan kepercayaan. Di luar ruangan, para tamu masih membicarakan apa yang baru saja terjadi. Sania merasa puas melihat semuanya berjalan sesuai rencananya. Dia tahu bahwa kebenaran telah terungkap dan reputasi Budi kini hancur. Setelah malam yang penuh ketegangan itu berlalu, kehidupan Sania berubah secara drastis. Dengan pengungkapan kebenaran tentang Budi di depan umum, ia berhasil mengambil kembali kendali atas hidupnya dan membuktikan bahwa seorang asisten rumah tangga pun bisa melawan ketidakadilan. Setelah pesta tersebut, banyak tamu yang mulai mendekati Sania untuk memberikan dukungan dan mengucapkan terima kasih atas keberaniannya mengungkapkan kebenaran. Beberapa bahkan menawarkan pekerjaan atau kesempatan bisnis baru kepadanya, karena mereka terkesan dengan kecerdasan dan keberaniannya. Sania memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di rumah Budi setelah malam itu. Ia merasa sudah saatnya untuk memulai hidup baru tanpa bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan. Dengan uang tabungan yang ia kumpulkan, selama bekerja dan dukungan dari teman-teman barunya, Sania memutuskan untuk membuka usaha kecil sendiri, sebuah kedai kopi sederhana di pusat kota. Dengan kerja keras dan dedikasi, kedai kopi Sania mulai menarik perhatian banyak pelanggan. Ia menciptakan suasana hangat dan ramah di kedainya, sehingga banyak orang merasa nyaman untuk datang dan bersantai. Berkat keterampilan sosialnya yang baik serta kemampuan dalam meracik kopi berkualitas tinggi, bisnisnya berkembang pesat. Sementara itu, kehidupan Budi mengalami kemunduran drastis setelah pengungkapan tersebut. Ia kehilangan banyak klien penting dan reputasinya hancur di kalangan kolega bisnisnya. Sari akhirnya memutuskan untuk bercerai setelah menyadari bahwa pernikahan mereka dibangun di atas kebohongan. Dengan semua perubahan ini, Sania merasa bangga akan pencapaiannya sendiri. Ia belajar bahwa meskipun hidup bisa sangat sulit dan penuh tantangan, keberanian untuk berbicara kebenaran dapat mengubah segalanya. Di kedai kopinya, Sania sering berbagi cerita kepada pelanggan tentang pentingnya kejujuran dan keberanian dalam menghadapi ketidakadilan, pelajaran berharga dari pengalaman pahitnya dengan Budi. Dengan cara ini, ia tidak hanya membangun bisnis, tetapi juga membantu orang lain belajar dari pengalaman hidupnya. Akhir cerita menggambarkan bagaimana Sania bangkit dari keterpurukan menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang di sekitarnya. Seorang wanita kuat, yang tidak hanya berhasil membalas dendam, tetapi juga menemukan jalan menuju kebahagiaan dan kesuksesan sejati.